Sebelum pasien melakukan pemeriksaan X-ray, radiografer wajib melakukan persiapan ruangan yang diawali dengan menyalakan saklar pada ruang operator dan memastikan bahwa suhu ruangan berada di kurang lebih 25 derajat Celcius. Lalu, selanjutnya menghidupkan stabilizer dan juga menyalakan tombol on pada meja pemeriksaan sinar X. Tidak lupa untuk radiografer menyalakan CR reader dan komputer radiografi dan memastikan bahwa alat tersebut siap untuk digunakan. Pasien menuju pendaftaran radiologi dan juga memberikan surat pengantar dari dokter ke petugas pendaftaran. Kemudian, petugas akan memberikan inform consent untuk diisi oleh pasien. Setelah selesai melakukan registrasi, perawat akan mengantarkan pasien menuju ruang tunggu radiologi. Lalu, pasien akan diminta untuk menunggu hingga dipanggil oleh petugas radiografer. Setelah itu, perawat akan masuk ke dalam ruang radiologi dan memberikan surat inform consent serta surat pengantar dokter kepada radiografer. Radiografer akan segera mengisi mengenai data pasien yang terdiri dari pasien ID, nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir, dan memilih pemeriksaan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, radiografer akan mengarahkan untuk pasien berganti pakaian pemeriksaan dan memastikan apabila tidak ada benda logam yang dipakainya. Sebelum pasien masuk ke dalam ruangan, radiografer melakukan persiapan seperti menggunakan pendos dan juga radiografer mengatur tabung sesuai pemeriksaan beserta dengan mengatur FFD sebesar 100 cm dan menyesuaikan kolimasinya. Untuk pemosisian kavikula aksial, tabung diarahkan ke searah cavalat sebesar 20 derajat. Apabila alat pesawat sinar siap, radiografer memanggil pasien untuk masuk ke dalam dan melakukan pemeriksaan. Tidak lupa untuk radiografer melakukan konfirmasi terlebih dahulu mengenai pemeriksaan yang hendak dilakukan dan memastikan akurasi data pasien seperti nama pelengkap, tanggal lahir, dan alamat. Pemosisian skapula AP. Sebelum melakukan pemeriksaan, atur terlebih dahulu faktor eksposi dengan KV 65-70 dan MAS 8-16. Posisikan pasien supine, posterior shoulder nempel pada IR, lengan diluruskan penuh, dan center point berada pada mid scapula. Tidak lupa untuk menambahkan marker. Setelah posisioni radiografer melakukan eksposi, dan tidak lupa untuk memberikan aba-aba agar tetap mempertahankan posisi. Bapak, setelah ini saya ambil gambarnya, tolong pertahankan posisi selama 3 detik ya. Setelah melakukan eksposi, ambil kaset dan masukkan ke dalam CR reader. Indikasi klinis pada skapula yaitu adanya fraktur dislokasi maupun patologi skapula. Pemeriksaan ini dilakukan agar dapat mempermudah dokter dalam mendiagnosis dan nantinya memberikan penanganan yang tepat. Atur ukuran citra dengan melakukan cropping. Beri anotasi berupa proyeksi yang dilakukan dan penanda bagian kanan atau kiri dengan memberikan marker. Hasil citra memvisualisasikan bagian lateral skapula bebas dari superimposisi. Bagian medial skapula terlihat melalui struktur toraks.
Pemosisian skapula Y-view. Sebelum melakukan pemeriksaan, atur terlebih dahulu faktor eksposi dengan KV 65-70 dan MAS 8-16. Posisikan pasien anterior oblik, standing erect, menfleksikan elbow, rotasikan tubuh pasien hingga tegak lurus dengan IR, dan center point berada pada mid-vertebral border scapula. Tambahkan marker, dan setelah itu radiografer melakukan eksposi. Dan tidak lupa untuk memberikan aba-aba agar tetap mempertahankan posisinya. Setelah melakukan eksposi, ambil kaset dan masukkan ke dalam CR reader. Indikasi klinis pada skapula yaitu ada yang fraktur, dislokasi, maupun patologi skapula. Pemeriksaan ini dilakukan agar dapat mempermudah dokter dalam mendiagnosis dan nantinya memberikan penanganan yang tepat. Hasil citra memvisualisasikan skapula, divisualisasikan dalam posisi lateral, superimpos dari batas vertebra dan lateral, tubuh skapula dalam posisi profil, bebas dari superposisi tulang rusuk. Pemosisian klavikula AP. Sebelum melakukan pemeriksaan, atur terlebih dahulu faktor eksposi dengan KV 65-70 dan MAS 8-16. Posisikan pasien supine di atas meja pemeriksaan. Posisikan bahu dan tulang klavikula berada di tengah kaset. Central point berada pada mid klavikula. Tambahkan marker dan setelah positioning, radiografer melakukan eksposi. Dan tidak lupa untuk memberikan aba-aba kepada pasien agar tetap mempertahankan posisinya. Setelah melakukan eksposi, ambil kaset dan masukkan ke dalam CR reader. Indikasi klinis pada klavikula yaitu adanya fraktur maupun dislokasi. Pemeriksaan ini dilakukan agar dapat mempermudah dokter dalam mendiagnosis dan nantinya memberikan penanganan yang tepat. Hasil citra memvisualisasikan keseluruhan klavikula, acromioclavicular joint, sternoclavicular joint, dan proximal humerus. Pemosisian klavikula aksial. Sebelum melakukan pemeriksaan, atur terlebih dahulu faktor eksposi dengan KV 65-70 dan MAS 8-16 dan juga posisikan tabung mengarah ke cepalat sebesar 20 derajat. Posisikan pasien supine di atas meja pemeriksaan. Posisikan bahu dan tulang klavikula berada di tengah kaset. Central point berada pada mid klavikula. Tambahkan marker dan setelah positioning, radiografer melakukan eksposi. Dan tidak lupa untuk memberikan aba-aba kepada pasien agar tetap mempertahankan posisinya. Setelah melakukan eksposi, ambil kaset dan masukkan ke dalam CR reader. Indikasi klinis pada klavikula yaitu adanya fraktur maupun dislokasi. Pemeriksaan ini dilakukan agar dapat mempermudah dokter dalam mendiagnosis dan nantinya memberikan penanganan yang tepat. Hasil citra memvisualisasikan keseluruhan klavikula, acromioclavicular joint, sternoclavicular joint, dan proximal humerus. Setelah melakukan pemeriksaan, pasien akan menunggu untuk mendapatkan hasil citra. Bapak, ini untuk hasil citranya. Setelah mendapatkan hasil citra, pasien menuju ke ruang dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.